Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya cintai, apakah seseorang ini bersalah ketika dia mencintai dunia? Apakah kita menjadi hamba Allah yang salah ketika kita mencintai dunia? Pertanyaan ini penting untuk kemudian kita renungkan. Karena apa? Karena kita semuanya tidak bisa lepas dari kehidupan dunia. Nah, saudaraku sekalian yang saya cintai, para pemirsa dimanapun berada, tentu kita sama-sama paham bahwa fitrah manusia itu mencintai dunia. Fitrah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah itu mencintai dunia. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah mengingatkan kepada kita bahwa fitrah manusia itu mencintai dunia. Kenapa? Karena Allah jelaskan zuyyina linnasi hubbus syahawat, ya, telah dijadikan indah, ya, bagi manusia mencintai keinginannya. Ya, terhadap apa? Minan nisa, terhadap wanita, wal banin, dan anak-anaknya, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak, ya, minal dhahabi, dari emas, wal fiddah, dan perak, wal khailil musawwamati, dan kendaraan-kendaraan, ya, kuda-kuda tunggangan, ya, wal an'am, dan ternak, binatang-binatang, wal harth, ya, dan sawah ladang, pertanian-pertanian. Dzalika mataul hayatid dunya. Ya, demikianlah kesenangan kehidupan dunia itu. Dunia disenangi secara fitrah, kita sebagai manusia menyenangi dunia, mencintai dunia. Karenanya maka mencintai dunia itu tidak salah. Mencintai dunia itu tidak salah. Siapa yang membuat manusia ini menjadi senang terhadap dunia? Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya. Ya, tetapi Allah tegaskan di sini, wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat, tapi Allah itu adalah sebaik-baik tempat kita kembali. Karena pada akhirnya nanti kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara prinsip bahwasannya mencintai dunia itu adalah fitrah kita sebagai manusia, dan itu tidak salah, ya, karena itu yang Allah berikan kepada kita. Kita punya kecintaan terhadap dunia. Tetapi yang kemudian menjadi PR bagi kita adalah bagaimana mengelola cinta kita terhadap dunia. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita ini tidak mencintai dunia lalu berada pada posisi yang salah. Ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh mencintai dunia itu sampai cinta dunia ini membuat kita melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cinta kepada dunia silakan, karena kita ini adalah sedang hidup di dalam kehidupan dunia. Tetapi jangan sampai cinta kita terhadap dunia itu membuat kita melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan di dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian ini, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi
Yang tidak boleh itu adalah mencintai dunia sampai kita kemudian melalaikan mengingat Allah. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, melalaikan Allah, mengingat Allah itu maksudnya adalah sampai meninggalkan atau melalaikan sholat 5 waktu. Ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di situ yang dimaksud dengan melalaikan mengingat Allah itu hingga melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah merupakan tujuan utama dari penciptaan diri kita ini. Maka sesungguhnya kalau itu terjadi, maka itu mereka termasuk orang-orang yang sangat merugi. Nah, jadi sekali lagi, cinta kepada dunia itu sesuatu yang fitrah dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita mencintai dunia sedemikian sehingga kita tidak mampu mengelola diri kita dan akhirnya kita meninggalkan atau tidak mengingat Allah, melupakan perintah-perintah Allah, melupakan ketaatan kepada Allah, ya, maka itulah yang kemudian dilarang, karena kita akan menjadi orang yang merugi. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita mencintai dunia yang kemudian melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Allah tegaskan di dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Ya, sering kita dengar ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah ancam orang-orang yang mencintai dunia ini, mencintai bapak-bapaknya atau orang tuanya, anak-anaknya, mencintai saudaranya, mencintai pasangannya, mencintai suami atau istrinya, mencintai keluarganya, mencintai harta yang mereka kumpul-kumpulkan, mencintai perniagaan atau bisnis yang mereka upayakan, yang mereka tidak ingin rugi dalam bisnis itu, ya. Dan rumah-rumah tinggal yang mereka senangi itu lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalan Allah, maka Allah ancam, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu saja, ya, azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, cinta dunia boleh, cinta dunia tidak ada masalah. Tapi ketika cinta dunia ini sampai kemudian membuat kita lebih cinta kepada dunia daripada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalan Allah, maka itulah yang kemudian akan membuat kita, ya, mendapatkan malapetaka. Yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia yang tidak boleh itu adalah cinta yang melupakan kehidupan akhirat. Ya. Jangan sampai kita ini memiliki kecintaan kepada dunia sampai kemudian melupakan kehidupan akhirat kita nanti. Ya, Allah menegaskan di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi yang ketiga, cinta kepada dunia yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika cinta kepada dunia membuat kita melupakan kehidupan akhirat. Ya, kenapa? Karena Allah memerintahkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita disuruh berorientasi mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Wala tansana nasibaka minad dunya, dan jangan kita meninggalkan atau melupakan bagian kita di dunia. Nah, yang dimaksud kita meninggalkan atau melupakan bagian di dunia itu adalah hendaknya kita beramal dengan dunia ini yang kita miliki untuk mencapai pahala di akhirat. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, lalu dunia ini tidak bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Ya. Nah, maka
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mencintai dunia itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dilarang, yang kemudian membuat kita rugi adalah ketika kita mencintai dunia dan karena cinta kepada dunia itu kemudian kita melupakan kehidupan di akhirat. Kita tidak pernah memikirkan dengan serius bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan seorang tabi'in yang namanya cukup populer kita dengar, Salman bin Dinar. Salamah bin Dinar. Ya. Seorang tabi'in yang cukup populer kita dengar namanya Salamah bin Dinar, ya, atau sering disebut sebagai Abu Hazim. Ini pernah ditanya oleh seorang temannya, oleh sahabatnya Abdurrahman bin Zaid, ya, bin Aslam. Ya, semoga Allah merahmati mereka berdua. Nah, pertanyaannya Abdurrahman bin Zaid itu bagaimana? Ya, beliau bertanya, beliau menyampaikan kepada Salamah bin Dinar, ya, sungguh kudapati pada diriku ini sesuatu yang membuatku bersedih, kata Abdurrahman. Mendengar ungkapan ini, lalu kemudian Salamah bin Dinar bertanya, apa itu wahai saudaraku yang telah membuat engkau menjadi sedih gitu? Maka apa jawabnya Abdurrahman? Cinta dunia. Jadi sahabat sahabatnya Salamah ini alias Abdurrahman bin Zaid ini merasa terhina dirinya gara-gara merasa mencintai dunia. Lalu mendengar ungkapan ini, maka Salamah bin Dinar itu kemudian menyampaikan kepada Abdurrahman, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak menyalahkan diriku karena sesuatu yang Allah berikan kepadaku. Ya. Cinta kepada dunia itu kan diberikan oleh Allah. Ya, karena Allah telah membuat kita cinta kepada dunia. Tapi ya, yang ini yang menjadi penting, kata Salamah bin Dinar. Tapi janganlah kecintaan kita pada dunia itu membuat kita mengambil sesuatu yang Allah benci. Ya. Atau menghalangi kita dari sesuatu yang Allah cintai. Kemudian kita tidak mengambil itu. Nah, jika demikian katanya, yang kita lakukan, maka kecintaan pada dunia tidak membahayakan kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dengan dunia yang kita miliki, dengan karunia dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa mengelolanya. Sehingga dengan dunia yang kita miliki ini, kita tidak membuat diri kita mengambil sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kita tidak menjauhi sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, dengan dunia ini semoga kita tetap bisa menjaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan terhindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengelola dunia kita menjadi mazra'atul akhirah, menyelamatkan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.